Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat serta curahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan sehingga kita dapat berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu syar'i. Maka kita berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan agar kita mampu mengamalkan ilmu sebagai bekal untuk bertemu Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah memasuki waktu-waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan dhahaba mu'azzamuhu, telah pergi sebagian besarnya, dan yang tersisa ini adalah sesuatu yang paling spesial daripada bulan Ramadan itu sendiri. Di hadapan kita ada malam-malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan jadikan malam-malam tersebut sebagai media sumpah, yang mana Allah Jalla wa'ala berhak untuk bersumpah dengan apa saja daripada makhluk-makhluknya. Akan tetapi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagi Allah, boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan biasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan bahwasannya makhluk tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, "Walayalin ashar", pada surah Al-Fajr ayat yang kedua. "Wal fajri walayalin ashar". Maka di sini para ulama rahimahumullah
para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Fajr ayat yang kedua, maka sebagian mereka menafsirkan yang dimaksud demi malam yang 10 adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Namun kenapa yang disebut dengan malam di sini? Ini menunjukkan dan memberikan kepada kita pengetahuan bahwasanya orang Arab itu biasa menyebut hari dengan malam. Ya, bahasa Arab itu biasa menyebut hari dengan malam. Makanya Allah gunakan istilah walayalin ashar, demi malam yang 10, maksudnya demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran terkait dengan Nabiullah Zakaria alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bahwasannya beliau akan memiliki seorang putra yang bernama siapa? Yahya. Maka Nabiullah Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanda-tandanya. Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Rabb, jadikanlah untukku tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya aku akan memiliki seorang anak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Bahwasanya kamu tidak akan dapat berbicara dengan manusia selama kurang lebih 3 hari. Tapi Allah gunakan istilah apa? Thalatha layalin. 3 malam. Yang dimaksud 3 malam itu 3 hari. Maka para ulama mengatakan ini maksud demi 10 hari 10 malam, ya. Demi 10 malam di sini, demi malam yang 10 yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun tidak sedikit juga dari para kalangan ahlu tafsir yang menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, ya. 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena di hari-hari tersebut terdapat satu malam yang nilainya itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Atau yang disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Ya. Maka kalau ditanya lebih afdal mana, lebih mulia mana, antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka para ulama juga berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan tetap yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di hari-hari tersebut kaum muslimin bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin mereka laksanakan di hari-hari selainnya. Contohnya, tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan wukuf di Arafah selain tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan kurban, ya, selain tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu termasuk di antara bulan Dzulhijjah. Jadi alasannya mereka bahwasannya seluruh amalan itu bisa dikerjakan, bahkan ibadah haji, gitu ya. Itu tidak bisa dilaksanakan di selain tanggal-tanggal tersebut. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak mungkin atau tidak ada amal soleh, amal ketaatan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan melebihi amal ketaatan yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat, ya, golongan yang pertama yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi kemudian dibantah oleh golongan yang kedua, mereka mengatakan tetap lebih afdal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat satu malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Ya, perbedaan panjang, perdebatan panjang di antara mereka. Akan tetapi saya ingin menyebutkan pendapat yang merangkum semua itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah
rahimahullah, beliau mengatakan jikalau dilihat daripada malam-malamnya gitu loh ya, maka al-ashrul awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri dzil hijjah. Maka 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdal dibandingkan malam-malam yang ada di bulan Dzul Hijjah. Wa ayyamu ashri dzil hijjah afdalu min ayyami ashri Ramadan. Akan tetapi kalau dilihat siang harinya, ya, maka tetap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini kita sebutkan sedikit di antara perbedaan pendapat para ulama yang menunjukkan bahwasannya khazanah ilmu itu sangatlah luas dan kita diperintahkan untuk mempelajarinya, mengetahui seluk-beluknya agar kita semakin semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di hadapan kita atau tadi kita sudah lewati ya 1 malam ya. 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini detik-detik yang spesial. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensikapi dengan sikap yang spesial pula. Tidak sebagaimana waktu-waktu yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjuang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara keseluruhan. Beliau bersungguh-sungguh ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak sebagaimana yang beliau lakukan di bulan-bulan selainnya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau menambah intensitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana beliau ketika berada di luar bulan Ramadan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat hilal Ramadan itu telah muncul, beliau mendatangi para sahabatnya kemudian menyampaikan kabar gembira, mengatakan qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kalian melaksanakan puasa di dalamnya, dibelenggu syaitan-syaitan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan di bulan Ramadan terdapat 1 malam khairun min alfi syahr, yang lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang terhalang daripada kebaikan malam tersebut, maka dia adalah orang yang celaka. Nanti kita sampaikan, kita akan jelaskan apa yang dimaksud man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi daripada kebaikan malam tersebut, maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang benar-benar celaka atau dijauhkan daripada kebaikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan tidak sebagaimana di bulan-bulan selainnya. Wa fil ashril awakhir min, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak sebagaimana beliau di hari-hari selainnya. Jadi kalau katakan dari bulan Syawal sampai akhir Sya'ban, Rasulullah itu orang yang luar biasa, ketakwaannya, keimanannya, takutnya kepada Allah, ibadahnya. Tapi ketika masuk Ramadan meningkat, bertambah. Tanggal berapa? 1 sampai 20. Begitu masuk tanggal 21 sampai akhir Ramadan, beliau kembali menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan selainnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membedakan antara 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan hari-hari selainnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari
malam Lailatul Qadar tersebut. Beliau mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, ya, pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, ya. Subhanallah, ya, kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar 1 tahun full, maka tidak seorang pun di antara kita yang bisa protes gitu. Tidak seorang pun di antara kita yang kemudian bisa protes. Bahkan ketika kita kemudian tidak mau berusaha mencarinya pada 1 tahun full. 1 tahun full itu berapa hari? 365 hari. Kalaulah kemudian kita tidak mau mencari malam Lailatul Qadar pada 365 hari, maka orang yang berakal pasti akan mengatakan kita adalah orang yang apa? Yang celaka, orang yang nggak pinter. Masa nggak mau mengorbankan waktunya 365 hari untuk cari 1 malam yang kalau dia beribadah itu lebih afdal dibandingkan berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun, 4 bulan. Kalaulah Allah perintahkan kita untuk cari di sepanjang tahun 365 hari, kita nggak mau cari, maka kita celaka. Baik. Kalaulah Allah perintahkan kita untuk cari malam Lailatul Qadar pada 6 bulan full, dan kita tidak mau melakukannya, maka orang yang berakal, tadi saya mengatakan orang yang berakal ini adalah orang yang mengedepankan kehidupan akhirat. Ya, bukan berakal lawan kata daripada orang yang nggak berakal, orang yang gila, bukan. Karena banyak juga orang nggak gila secara mental, tapi gila dunia juga banyak gitu loh ya. Banyak banget bahkan. Kalaulah kita diperintahkan untuk cari malam Lailatul Qadar pada waktu 6 bulan, 365 bagi 2 berapa hari? 180 sekitar itu ya. Kita nggak mau cari, celaka kita, rugi kita. Masa nggak mau mengorbankan 180 sekian hari untuk mencari malam yang memiliki keutamaan 1000 bulan atau 83 tahun, 4 bulan. Kalaulah Allah perintahkan kita untuk cari malam Lailatul Qadar pada 1 bulan full Ramadan, kita nggak mau cari, rugi kita. Masa nggak mau mengorbankan 30 hari untuk cari 1 malam yang memiliki keutamaan lebih dibandingkan 1000 bulan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk cari malam Lailatul Qadar pada 365 hari full, enggak. Pada 180 hari sekian, enggak. Pada 30 hari, enggak. Tapi Allah perintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan sekali lagi kita ulangi, bulan apa? Ramadan. Allah nggak suruh kita cari di bulan Syawal, di bulan Rajab, di bulan apa lagi? Rabiul Awal. Allah perintahkan kita untuk mencarinya di bulan Ramadan, bulan yang memang Allah sudah kondisikan agar kita mudah untuk melaksanakan ketaatan. Bukankah kita sudah sebutkan di awal keutamaannya apa? Suffidatis syayatin wa maradatul jin. Syaitan dibelenggu, jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Allah berikan kepada kita kemudahan. Allah tidak perintahkan kita cari Lailatul Qadar pada 365 hari, tidak. Pada 180 sekian hari, tidak. Pada 30 hari full, tidak. Tapi Allah perintahkan kita cari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu bulan Ramadan. Ya, menunjukkan bahwasannya benar yang dikatakan Rasulullah SAW, man hurima khairaha faqad hurim, itu tadi. Siapa yang terhalangi
daripada kebaikan malam tersebut, memang benar dia adalah orang yang celaka. Masa dia tidak bisa memanfaatkan potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk mencari keutamaan yang kalau dia mendapatkan keutamaan tersebut, maka dia akan dipastikan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika mencari Lailatul Qadar itu, beliau mencari pada 1 bulan full, iktikaf pada 10 hari pertama. Kemudian dikabarkan kepada beliau bahwasanya yang kamu cari ada di depan, iktikaf 10 hari kedua. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya yang kamu cari ada di depannya. Maka Rasulullah SAW iktikaf di 10 hari terakhir. Dan sejak saat itu Rasulullah SAW iktikaf di 10 hari terakhir, dan beliau SAW memerintahkan umatnya, ya, para sahabat ketika itu, istri-istri beliau, untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar, ya, di 10 hari yang terakhir. Makanya para istri Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Meskipun ya tidak harus iktikaf untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau saja seandainya aku mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar," apa yang ditanyakan oleh Aisyah? "Ma aqulu fiha," apa yang aku ucapkan pada malam tersebut. Aisyah tidak mengatakan aku harus di mana, aku harus dalam kondisi seperti apa. Karena kalau di mana terkadang itu mudah dilakukan oleh satu orang, sebagian orang, dan susah untuk dilakukan sebagian yang lainnya. Kalau Aisyah bertanya di mana, kamu harus di Masjidil Haram, subhanallah, susah ya. Tidak semua orang bisa berangkat ke Masjidil Haram, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau Aisyah tidak bertanya, "Ya Rasulullah, aku harus dalam kondisi apa?" Yang mungkin bagi sebagian orang mudah, akan tetapi berat untuk dilakukan oleh sebagian yang lain. Contohnya Rasul mengatakan, kamu harus dalam kondisi sholat. Ternyata ada orang yang tidak bisa melaksanakan sholat, bahkan dilarang untuk melakukan sholat. Atau kamu harus mengeluarkan sedekah sekian. Sedekah ini mungkin mudah dilakukan sebagian orang, tapi susah dilakukan oleh sebagian yang lainnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalaulah aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan di malam tersebut? Karena kalau ngucap itu semua orang bisa. Oke dulu ya. Yang sehat bisa ngucap, yang sakit bisa ngucap. Yang mukim bisa ngucap, yang safar bisa ngucap. Yang tua bisa ngucap, yang muda bisa ngecap kalau yang muda banyak makan. Karena kalau ucapan semua bisa. Yang sibuk bisa mengucapkan, yang santai juga bisa mengucapkan. Maka Rasulullah SAW yang memberikan pelajaran, quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi tidak ada alasan gitu loh bagi kita untuk tidak memanfaatkan malam 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dan kajian kita hari ini, subhanallah, judulnya apa? Ujian ketaatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena benar ini merupakan ujian. Di saat pusat-pusat perbelanjaan mereka menawarkan diskon-diskon yang menggiurkan. Kalau awal Ramadan itu diskonnya 50%, kebiar Ramadan. Kalau sekarang sudah dekat Lebaran, dekat Syawal, diskonnya dirubah 50 plus 20. Udah 20-nya kecil lagi. Udah gitu ada bintangnya lagi. Di bawah ada tulisan S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau manusia kasih diskon itu kadang banyak embel-embelnya. Kita mau ambil, ternyata hanya untuk item-item tertentu. Atau hanya untuk orang yang belanja
dengan nominalnya sekian. Banyak kita ditipu banyak. Tapi subhanallah banyak manusia yang lebih tertarik dengan diskon yang ada di pusat perbelanjaan. Kalau Allah mau kasih diskon, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemurah. Allah akan berikan sesuatu yang memang benar, real. Nggak ada itu embel-embel syarat dan ketentuan, nggak ada. Kalau dia bisa melaksanakan amalan ikhlas sesuai dengan contoh Rasulullah, pasti dia mendapatkan itu dan dia pasti butuh itu. Kadang orang ngambil diskonnya, promonya, tiba-tiba bisa ngambil barang yang dia nggak butuh. Kadang barang itu kacamata lah, waduh saya kayak nako kacamata gitu ya. Dia mau pakai malu. Itu manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kalau kasih diskon real. Nah, ada embel-embelnya apa? Nggak ada. Maka ujian ketaatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya di saat ya banyak orang yang mau mudik, ketemu keluarga, ya pulang kampung. Ujian ketaatannya ketika safar, mau nggak dia memperbanyak melaksanakan ketaatan. Dan kalau dia laksanakan ketaatan itu, dia akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah, di antara kita mungkin sekarang ini sudah mulai nampak, sudah mulai kelihatan. Ya, di awal Ramadan kadang kita pasang target khatam sekian. Makin kesini makin kelihatan apa? Kalau target itu tidak akan pernah terpenuhi. Pasang target 3 kali khatam. Sekarang sudah hari ke-21, baru setengah. Baru setengah. Udah mustahil sudah. Pasang target tidak akan bolong sholat tarawehnya. Sudah malam ke-21, bukber di mana-mana. Masya Allah. Tarawehnya kadang bolong. Masalahnya di mana? Kenapa kok kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di awal? Ini mungkin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah berangkat daripada ketidakjujuran kita saat kita mengucapkan keinginan kita. Saat kita mengatakan saya ingin khatam 3 kali, kita nggak jujur, cuma sebatas ucapan. Tapi tidak ada keinginan untuk merealisasikan ucapan kita. Karena kalau memang kita jujur, Allah pasti akan kasih. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kita. Ada seorang sahabat yang masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, ya dikumandangkan peperangan, beliau mengikuti peperangannya Nabi Muhammad SAW. Baru masuk Islam langsung perang. Dan dia ditugaskan untuk menjaga punggung kaum muslimin. Menjaga apa? Punggung kaum muslimin dari serangan musuh. Maksudnya agar tidak diserang dari arah belakang. Selesai ya perang hari itu, dan perang masih akan dilanjutkan di keesokan harinya. Rasulullah SAW memberikan sedikit ghanimah untuk orang ini. Ibu-ibu mau tahu nggak, bapak-bapak, apa yang diucapkan orang ini? Beliau mengatakan, ma'ala hadza taba'tuka ya Rasulullah. Tujuanku ikut perang bukan ini ya Rasulullah. Lantas apa tujuanmu berperang? Walakin ittaba'tuka ala an urma hahuna wa asyara ila halqih fa'amut fa'adkhulal jannah. Akan tetapi aku ikut perang ya Rasulullah, mengikutimu ya Rasulullah, agar aku dipanah dari sini, masuk tenggorokanku, wa asyara ila halqih, dia tunjukkan kepada lehernya, memberikan isyarat dengan tangannya, fa'amut, kemudian aku meninggal, Allah berikan kepadaku surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, in tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah juga akan jujur kepadamu. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah akan berikan sesuai dengan yang kamu harapkan. Ini berarti sisanya apa? Kejujuran dia. Keinginan sudah diucapkan, jujur atau enggaknya. Dapat atau enggaknya itu gara-gara apa? Jujur atau tidaknya. Subhanallah, keesokan harinya kembali terjadi peperangan. Setelah hari tersebut berlalu, Rasulullah SAW mendapati
seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi terluka persis seperti yang diisyaratkan orang itu tadi. Sehingga Rasul bertanya, ahuwa, apakah ini orang yang kemarin yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Maka para sahabat mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaqallah fasaddaqahu. Dia jujur kepada Allah ketika mengucapkan keinginannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dia inginkan, pasti. Kita kalau minta sama Allah jujur, pasti Allah kasih. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah doa kalian. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Dialah Allah yang menjanjikan untuk mengabulkan doa kita. Asal kita jujur. Sadaqallah fasaddaqahu. Dia jujur sama Allah, Allah kasih keinginan dia. Kasus berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu kalau berdoa, beliau senantiasa meminta dua perkara. Yang mana dua perkara ini, menurut sebagian sahabat yang lainnya, dua perkara ini mustahil untuk dikabulkan secara bersamaan. Apa yang dia minta? Umar ketika berdoa, beliau mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Yang pertama, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid di jalanmu. Yang kedua, waj'al mauti fi biladi rasulik. Dan jadikanlah kematianku itu berada di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Apa doanya tadi? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syahadah di jalanmu dan jadikanlah kematianku berada di kota nabimu. Sehingga para sahabat sebagian mengatakan, anna yakunu dzalik. Bagaimana mungkin keinginanmu itu akan dikabulkan oleh Allah? Mustahil. Dua keinginanmu itu tidak mungkin dikabulkan secara bersamaan. Kenapa? Karena kalau kamu minta meninggal di kota Nabi Muhammad SAW, itu artinya kamu tidak akan mungkin meninggal dalam kondisi syahid. Karena nggak ada perang di sini. Kalau kamu mau syahid, kamu harus keluar kota Madinah, berjihad bersama kaum muslimin, meninggal syahid. Tapi apa? Kamu tidak akan mendapatkan permintaanmu yang kedua, meninggal di kota nabimu. Dan kita semua tahu bagaimana akhir hidup daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat subuh jadi imam di Masjid Nabawi. Bukan di kota Rasul saja. Kalau kota kan bisa bisa di sebelah sana, sebelah sini, sebelah sana ya. Bisa di TPS-nya, bisa di pasarnya, betul. Bisa di hotel belum ada dulu hotel ya. Penginapan di rumah belum bisa. Tapi Allah tidak kasih, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian ya jadikan meninggalnya Umar bin Khattab kecuali di masjidnya Nabi Muhammad SAW jadi imam salat subuh. Kemudian ditikam oleh seorang majusi yang bernama Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan semua orang sepakat bahwasanya Umar meninggal dalam kondisi syahid di kota Nabi. Makanya Umar ketika ditanyakan, anna yakunu dzalik, bagaimana mungkin permintaanmu itu akan diberikan oleh Allah? Maka Umar mengatakan apa? Ya'tini bihillahu insya. Allah akan kasih untuk aku kalau Allah berkehendak. Sisanya apa? Jujur nggak ketika dia mengucapkan permintaannya itu? Ketika jujur Allah kasih. Sesuatu yang seakan-akan mustahil, Allah kasih. Hatam 3 kali itu mustahil nggak sih? Mustahil bagi sebagian orang. Kalau mintanya jujur, bisa. Lah kenapa kok kita mulai Ramadan pengen sekali hatam aja sekarang masih susah? Pengen, ya Allah, ketika Ramadan saya ingin ini, saya ingin sana. Susah, nggak Allah kasih. Itu mungkin berangkat daripada niat kita yang kurang jujur. Kita kadang kurang jujur, pengen diampuni dosa-dosanya, kurang jujur kita. Pengen dirahmati oleh Allah, tidak ada kejujuran di dalam ucapan kita.
pengen dijauhkan daripada neraka, tidak ada kejujuran ketika mengucapkannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan kasih? Maka yang pertama, ya, perjuangan, ya, ujian ketaatan yang harus dilakukan oleh seseorang di akhir Ramadan ini adalah memperbaiki niatnya. Mengkoreksi, mengintrospeksi diri. Apa tujuan dia melaksanakan sholat? Apa tujuan dia melaksanakan puasa? Apa tujuan dia mengeluarkan sedekah? Apa tujuan dia mengkasih makan orang berbuka puasa? Ketika niatnya benar, jujur dia ketika mengucapkan keinginannya itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan keinginannya. Itu yang pertama. Ya. Untuk menyambut, ya kalau dikatakan menyambut sih sudah lewat ya. Ini sudah hari ke-21. Tapi saya peringatkan lagi bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga, jangan ngeribetin yang lain. Maksudnya Ustaz ngeribetin gimana? Ada orang tuh yang ngeribetin, mengatakan, wah kelihatannya semalam ini Lailatul Qadar. Kok bisa? Iya nih pagi ini kelihatannya cahaya matahari gitu ya. Akhirnya apa? Orang, oh gitu ya semalam ya. Akhirnya nggak nyari lagi. Kenapa alasannya? Oh dia bawakan alasannya dari hadis Nabi Muhammad, kalau pagi hari matahari tidak terlalu panas, macam-macam lah. Ya. Kemudian Rasul ya kemudian ada hujan sedikit dan seterusnya lah. Fenomena itu yang kemudian mengatakan wah semalam ini nggak boleh. Jangan kemudian kita mematahkan semangat orang. Akhirnya kita katakan 23, akhirnya orang ya sudah sampai 23 aja, sampai khatam Ramadan dia tidak cari Lailatul Qadar lagi, keliru. Apalagi kalau ditanya, kok bisa semalam? Iya. Soalnya apa? 25 saya mau mudik. Ya gak ada alasan itu. Mau mudik 25, ngerecokin yang lainnya. Ini banyak orang yang ngerecokin di grup ya. Grup keluarga, kelihatannya semalam, di foto. Nggak usah. Biar orang berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana kita juga seperti itu. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, ya, jangan khususkan pada malam 21 saja, 23 saja. Kalau bisa full semuanya. Agar kita ya dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, setelah kita memperbaiki niat kita di dalam ujian ketaatan di akhir Ramadan, yang kedua, hendaknya kita memuliakan 10 malam ini dan mensikapinya dengan spesial. Oke, saya mau tanya ibu-ibu, kalau kedatangan tamu spesial, apa yang dilakukan? Ingat ya, ada spesialnya loh ya. Apa yang dipersiapkan? Makanan yang spesial. Apalagi? Membersihkan rumah, kemudian diberikan wangian yang spesial. Ketika tamu mau datang, kita pakai baju yang spesial. Kenapa? Karena dia sedang menspesialkan orang yang akan datang ke rumahnya. Oke. Perhatikan. Bagaimana cara kita menspesialkan malam-malam ini? Yang pertama, ya, hendaknya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Karena tidak semua orang dapat kesempatan ini, gitu loh. Seperti orang kalau mau datang tamu spesial, yang mungkin tamu ini bisa saja datang ke 100 rumah yang lain. Tapi tamu ini tidak datang ke 100 rumah yang lain, dia mengkhususkan datang ke rumahnya si fulan misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Si fulan itu seneng banget. Ya, si fulan itu apa? Bergembira. Dan ketika dia gembira, tidak hanya sekedar gembira, kemudian dia tidak perbaiki apanya? Tempatnya, dia tidak persiapkan masakannya, dia tidak perbaiki penampilannya, enggak. Dia gembira, kemudian dia melakukan apa yang ya kemudian bisa mendukung ketika dia menyambut tamu tersebut. Ya kalau gembira yang biasa saja, ya ini enggak bermanfaat sama sekali. Harus ada action, harus ada tindakan. Nah, bagaimana cara kita menspesialkan malam ini? Ini sudah dilakukan oleh para ulama ya.
terdahulu. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, kanu yuhibbuna an yaghtasilu kulla lailah min layalil ashril awakhir. Kanu, dahulu para salaf, yuhibbun, mereka senang, an yaghtasilu kulla lailah min layali ashril awakhir, untuk mandi di setiap malam daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Coba, siapa yang semalam mandi? Semalam. Pokoknya mandinya juga ada niatnya ya. Ini niat untuk menspesialkan malam ini. Mandi, persiapkan. Bahkan tidak hanya sekedar mandi apa? Wayatatoyyabu. Wayatatoyyabu itu apa? Menggunakan parfum. Setelah mandi gunakan parfum fil layalil lati takunu arja lailatul qadar, pada malam yang dia harapkan ada malam Lailatul Qadar di situ. Katakan malam-malam ganjil. Jadi kita 20 hari pertama standar aja. Begitu masuk 10 hari terakhir, spesialkan dengan cara apa? Mandi pakai parfum. Itu kalau malam genap standar juga, mandi pakai parfum. Tapi kalau malam ganjil spesial lagi. Parfumnya yang mahal, bajunya yang paling bagus. Jadi jangan pakai 10 hari pertama terakhir pakai daster. Ya apa? Dasternya yang, wah itu katanya daster yang paling nikmat katanya ya. Tapi masa sih kita mau nyambut tamu kita bisa spesial pakai baju yang terbaik? Masa untuk beribadah kepada Allah, berhadapan dengan Allah, kita tidak bisa menspesialkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu dulu. Perbaiki ya cara berpakaian kita, pakai pakaian yang paling bagus sesuai dengan syar'i tentunya, pakai parfum yang paling wangi ya. Dan ibu-ibu kalau di rumah ya bisa untuk mempraktikkan itu. Kalau ke masjid ya berarti parfumnya nggak boleh yang terlalu apa? Yang ya nggak boleh yang baunya itu bisa dinikmati oleh setiap orang yang kita lewati, itu nggak boleh ya. Parfumnya perempuan yang warnanya itu pekat tapi baunya itu ya katakan soft lah, yang cuma menghindarkan daripada bau tubuh, itu kalau keluar rumah. Konsekuensinya seperti itu. Kalau di rumah boleh. Kalau di rumah apa? Diperbolehkan pakai parfum yang paling wangi, baju yang paling bagus. Kalau bapak-bapak biasanya nggak baju tuh, pakai jam tangan yang paling bagus itu ya, cincinnya pakai, masya Allah, dompet supaya apa? Supaya bisa sedekah. Tapi sekarang sedekah sih Pak pakai QRIS ya, ada alasan sudah. Kemudian pakai apa? Sendal yang paling bagus. Tapi kalau mau sholat masuk masjid, ya kalau bisa sendalnya simpen dulu. Iya dong, jangan sampai Allahu Akbar mau sholat panjang, ya Allah sendal tadi lupa, supaya masukin, akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Ya, ibu-ibu juga seperti itu. Pakai yang paling bagus, spesialkan malam itu. Seperti yang disebutkan oleh Hammad ibn Salamah, kana Thabit al-Bannani wa Humaid yalbasani ahsanu thiyabihim. Mereka menggunakan pakaian yang terbaik yang mereka berdua miliki, wa yatatayyabani, dan mereka kemudian menggunakan parfum yang paling bagus. Kemudian dia juga menjadikan masjid itu wangi. Jadi bawa parfum juga ke masjid, dia gosok di masjid itu yang paling bagus. Insya Allah kalau wangi DKM nggak akan protes ya. Tapi kalau bau parfumnya nggak ini ya jangan gitu loh ya. Ketahuan tuh parfum yang mahal, yang murah ketahuan warnanya, baunya. Kalau yang malaikat subuh ya ada itu kadang baunya kurang bagus ya. Dan tidak semua orang harus kita kasih. Kadang orang pakai minyak wangi yang sudah bagus gitu ya, kemudian kita tawarin dan ini nggak boleh ditolak ya. Ada tiga pemberian yang tidak boleh ditolak. Yang pertama apa? Parfum. Yang kedua bantal. Kita kasih bantal, pakai aja meskipun takut baju kita lecek, pakai aja gitu ya, mudah terima bantal. Kemudian apa? Ya pokoknya ala kulli hal jauh usah disendiri atau gimana, terima. Kemudian yang ketiga apa? Susu ya, diberikan susu.
ya pada malam yang mereka harapkan ada terjadi malam Lailatul Qadar, ya. Kanu anna katsiran minas salaf salih kanu yaktasiluna fi kulli lailah min layalil 'ashr. Kana yaf'alu dzalika Ayyub, ya, rahimahullah, wa kana yaf'alu Imam Malik juga melakukannya. Ya, fima yurajjah indahu annahu min layalil qadar, ya. Fayaktasilu wa yatatayyabu wa yalbasu. Mereka mandi, mereka menggunakan parfum, kemudian menggunakan baju yang mahal. Ada yang bajunya sampai 1000 dirham. Ya. Yang mereka gunakan untuk, masa kita mau ketemu sama orang yang ahli dunia, Masya Allah pakai baju yang mahal, tapi mau ketemu Allah, bajunya yang murah-murah aja, yang menunjukkan kita tidak ada niat untuk menspesialkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Allahu ahaqqu an yutazayyanalah. Allah itu lebih berhak untuk mendapatkan penampilan terbaik Anda. Allah lebih berhak. Karena antum beli parfum dapat rezeki dari siapa? Allah. Beli baju dapat rezeki dari siapa? Suami. Allah. Dapat suami juga, ya. Maka kalau baju yang antum minta, ibu-ibu misalnya minta yang bikin suami deg-degan itu kan, Masya Allah, abaya kan sekarang, ya. Kadang suami, ya Allah, ini gaji setengah bulan habis buat beli abaya. Itu pakai. Jangan disimpan buat kondangan. Ya, ke masjid, standar aja enggak. Pakai yang paling bagus. Allahu ahaqqu an yutazayyanalah. Allah itu lebih berhak untuk mendapatkan penampilan terbaik Anda. Itu kata Ibnu Umar radhiyallahu an. Pertanyaannya, kenapa sih kok baju aja diurusin? Kok parfum aja diurusin? Ada yang tahu jawabannya? Sebagai syiar. Dipandang orang menjadi bagus, ya. Jadi masjidnya ini juga, ya, indah seperti itu, ya. Tapi jawaban yang paling tepat gini loh. Kalau masalah outfit aja, baju aja, kita nggak ada keinginan untuk menspesialkan gitu loh. Maka bagaimana lagi kita akan menspesialkan malam itu dengan ibadah kita, dengan baca Al-Baqarah. Aduh, baju aja kita nggak bisa pilih, apalagi baca surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Atau misalnya kita datang ke masjid yang Masya Allah bacaannya panjang, 1 juz misalnya, untuk pilih baju aja kita nggak becus. Untuk menspesialkan dengan penampilan saja kita nggak bisa, dan tidak mungkin kita dapat menspesialkan dengan ibadah kita. Nggak ada. Kecuali yang nggak punya. Yang nggak punya, kita tidak katakan yang termahal, ya. Yang terbaik. Yang terbaik. Intinya ada, ya, keinginan, ya, atau niat untuk menspesialkan malam itu. Sebagaimana orang yang kedatangan tamu spesial tadi, ya. Kemudian, agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini, ya, kita diuji juga untuk apa? Untuk melaksanakan sholat, ini bagi laki-laki, ya, 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ya, ini ibu-ibu motivasi suaminya untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Khususnya sholat apa? Isya dan subuh. Ya. Isya dan subuh, minimal itu kita tidak lakukan kecuali bersama imam. Ya, berkata Al-Imam Al-Ramli, beliau menyampaikan pandangan Imam Syafi'i, ini pandangan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengerjakan sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid, berarti dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini berpulang dengan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man shallal Isya fi jamaah. Siapa yang sholat Isya secara berjamaah. Ini juga bisa diraih keutamaannya oleh para akhwat. Faka'annama qama nisfal lail. Maka dia dianggap melaksanakan sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla laila kullah. Dan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia dianggap melaksanakan sholat semalaman suntuk, ya. Jadi minimal, Pak, ya, kita melaksanakan sholat Isya dan subuh di masjid berjamaah bersama imam. Kalau bisa 5 waktu bagus. Zuhur seperti itu, asar seperti itu, maghrib seperti itu. Supaya bisa, caranya gimana? I'tikaf. I'tikaf, bukan istrikaf. I'tikaf. Ya, i'tikaf di masjid, dan kita semua tahu bagaimana hukumnya i'tikaf. Apa itu yang disebut dengan i'tikaf?
Ya, dan i'tikaf itu tidak dilaksanakan mungkin harus 10 hari full, enggak. I'tikaf itu bisa sesaat bahkan, ya, asal masuk masjid dengan niat i'tikaf. Ibu-ibu juga seperti itu bisa. Misalnya dia siapkan semua sahurnya, semua udah siap, ya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk masuk masjid dengan niat i'tikaf, kemudian dia sholat bersama imam, misalnya seperti itu. Tapi ingat ya, perhatikan ya, di rumah di handle dulu, jangan sampai Masya Allah di masjid pulang jam 3:30 belum siap ini, akhirnya suami sahurnya pusing, anak lagi kemudian apa, nggak keurus, ini nggak. Tapi perhatikan dulu, silahkan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW juga i'tikaf. Bahkan sepeninggal Nabi Muhammad SAW, istri beliau i'tikaf juga. Ketika Rasul i'tikaf, istrinya i'tikaf. Istri yang lain tahu yang lain ini i'tikaf semua. Ya. Ini bukan berarti hanya berangkat daripada kecemburuan semata, bukan. Kenapa? Karena setelah Rasulullah meninggal, ya, mereka tetap melaksanakan i'tikaf, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini, kita diuji juga untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tarawih bersama imam dan kita menyelesaikan sholat tersebut bersama imam. Ya, banyak di antara kita yang kadang, kalau sekarang ini kan 10 hari terakhir, kadang ada sholat lagi di malam hari gitu ya. Kadang setelah 8 rakaat langsung pulang. Ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah. Yang sunnah itu gimana? Kita sholat isya, tarawih, witir bersama imam. Sampai witir, sampai selesai. Hadisnya apa? Man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai berpaling imam tersebut, maksudnya berpaling apa? Sampai selesai. Beda halnya kalau imam memang selesainya sampai 8 rakaat, enggak pakai witir. Seperti di mana? Di Masjidil Haram yang seperti itu ya. Yang pertama nggak ada witirnya karena mau sholat lagi malam hari. Itu juga dianggap sholat bersama imam sampai selesai. Siapa yang melaksanakan sholat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, maka dicatatkan untuknya sholat semalaman suntuk. Nah, ya, jadi bisa pasti itu bisa apa? Bisa dapat keutamaannya. Sholat subuh, isya itu sudah semalaman suntuk. Sholat bersama imam sampai berpaling itu juga bisa sholat semalaman suntuk gitu ya, dianggap. Ya sama, itu juga disebut imam. Pokoknya rangkaian sholat di waktu itu ya, itu harus diselesaikan. Dan tidak ada alasan ya, apalagi 10 hari terakhir ini kita kemudian imamnya bacanya kok agak panjang ya. Karena imam membedakan juga gitu loh ya, antara Ramadan dengan yang selainnya, antara 10 hari terakhir dengan yang selainnya. Kadang ditambah lagi. Tapi mungkin nggak sih imam kita baca 5 juz? Nah mungkin ya. Insya Allah standar 8 lembar paling. Ya, masa sih kita nggak mau berlelah-lelah? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kaki kita, kalau nggak kita pakai berlelah-lelahan di 10 hari terakhir ini, kapan lagi kita pakai? Mata kita, kalau nggak kita pakai ya, berlelah-lelahan membaca Quran di 10 hari terakhir, kapan lagi kita pakai? Kalau 10 hari terakhir saja kita nggak bisa, capek kaki kita untuk melaksanakan sholat, maka di luarnya maka lebih sulit lagi. Mata kita kalau nggak bisa kita capek untuk baca Al-Quran di 10 hari terakhir, di luarnya maka lebih sulit lagi. Ini pembuktiannya. Nggak masalah baca sholat bersama imam, agak capek, kalau capek duduk juga bisa. Ya, kalau zaman dulu Masya Allah panjang-panjang memang. Sampai disebutkan oleh seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan, kuntu aqumu bin nasi fi syahri Ramadan fa aqra fi raq'ah alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Aku jadi imam di bulan Ramadan, aku membaca 1 rakaat itu surat Fatir full. 1 rakaat surat Fatir. Berapa ayat surat Fatir? Ayo tolong diperiksa. 5 lembar, sekitar 40 lebih ayat, 40 lebih. 46 kalau nggak salah. Aku 1 rakaat baca surah Fatir, kata beliau, "Wa ma yablughuni anna ahadan yastathqilu dzalik." Tidak ada satu orang pun yang merasa itu panjang, nggak ada. Ya, Ramadan nih. Ya, Ramadan kita kadang baca An-Naba itu pun nggak selesai.
amma yatasaaluna. Wah, itu sudah bingung kita. Udah daham-daham. Merasa panjang. Itu pun imam nggak selesaikan. Ya. Ada di zaman ya, para salaf dulu, kanal qurra yaqumuna bi suratil Baqarah tuh. Mereka baca surah Baqarah itu dalam 8 rakaat habis. 8 rakaat selesai, 2 juz lebih. Ya. Fa idza qama bihal qurra fi isnatai asyrata rakaah, kalau ada imam yang bacanya itu selesai Al-Baqarah sampai 12 rakaat, ya, ra'an nasu annahu qad khaffafa anhum, maka makmumnya mengatakan, wah kita lagi dikasih bonus nih kalau 12 rakaat. Jadi kalau imamnya harusnya kan biasanya 8 rakaat selesai Al-Baqarah, kalau bacanya sampai 12 rakaat, imam lagi kasihannya sama kita gitu. Kalau kita bacaan 12 rakaat Al-Baqarah, wah imam pengen bunuh kita gitu. Ya. Ya coba hati kita bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran, ya. Pedalnya memang orang nggak sanggup, dan kuatnya kita di soft itu bukan karena kita kuat, ya, fisik kita prima, bukan. Yang menjadikan kita kuat sholat di soft itu apa? Keimanan kita. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya, Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah. Beliau mengatakan, aku memiliki guru, ya, ini luar biasa, yang mana aku tidak mengenal guruku tersebut dan guruku tidak mengenal aku. Masya Allah ya. Jadi kalau guru nggak kenal murid itu wajar. Kenapa? Karena muridnya banyak. Tapi kalau murid nggak kenal guru, enggak. Kenapa? Karena gurunya satu, muridnya banyak, masa nggak kenal gitu ya. Tapi beliau mengatakan, wah kenal. Tapi guruku ini, kenapa? Karena dia yang mengajarkan kepadaku bahwasanya berdiri di shaf bisa kuat, tahan lama berdiri di shaf itu bukan karena kekuatan fisik, bukan. Tapi karena kekuatan iman. Ada satu orang Indonesia, dia mengatakan, berdiri di shaf di Masjid Nabawi, sholat 3 juz, kakinya cuma satu. Kakinya cuma satu, berdiri tenang gini. Bukan berdiri kaki satu memang sengaja, enggak, memang enggak ada kakinya, cuma satu. Dengan satu kaki bisa menyelesaikan sholat. Saat itu aku mengetahui bahwasanya kekuatan berdiri di shaf itu bukan karena fisik kita, Bu. Tapi semangat kita, karena kita memang jujur pengen surga, jujur pengen diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, siapa yang bangun melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Yaitu seseorang merasa ketika melaksanakannya dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mengerjakannya dengan kegembiraan, bukan dengan uring-uringan, bukan. Ya, tidak ada merasa berat, itu yang dimaksud dengan ihtisab. Baik ya. Yaitu kita pastikan melaksanakan sholat bersama imam hatta yansarifa, sampai imam itu berpaling. Kemudian yang keempat atau kelima ya, untuk mendapatkan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar, yaitu hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Baca aja. Minimal berapa ayat? Minimal 100 ayat. 100 ayat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Siapa yang membaca 100 ayat di dalam satu malam, maka akan dicatatkan untuknya salat semalaman suntuk. Ini hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya. Jadi salat baca Al-Qur'an tidak kurang dari 100 ayat. Tidak kurang dari 100 ayat. Tapi jangan disiasatin juga. Ya, surat An-Nas, Al-Fatihah, ya. Ya kalau bisa kita tetap target kita lah. Target kita misalnya kita sedang baca juz 6, ya udah 100 ayat. Juz 18 100 ayat, juz 23 100 ayat seperti itu, ya. Sambil khatam gitu loh ya. Insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan, dicatat untuk mendapatkan pahala salat sepanjang malam. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu
khususnya dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu kita perbanyak, lagi santai kita baca, lagi nunggu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain kita baca, ketika sujud kita baca dan seterusnya. Ya, barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, sebagai bentuk kejujuran kita. Bahwasanya kita memang benar-benar mengharapkan surganya Allah, kita benar-benar ingin diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, kita benar-benar ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan nama kita, ya, sebagai orang yang dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita sediakan beberapa waktu untuk tanya jawab. Tafadhol, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Kalau enak aku karim itu ikut apa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibun apa aneh ya karim, gitu nggak Pak Ustadz? Baik, ya. Lafaz doa tersebut yang diajarkan Rasulullah itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu lafaznya. Maka kalau kita baca doa tersebut dengan sendirian, maka lebih afdal kita baca sesuai dengan lafaz yang diajarkan, seperti itu. Kecuali misalnya kita sedang berdoa dan diaminkan doa kita oleh orang lain, maka kita juga harus amanah ketika berdoa. Kalau diaminkan, ya doanya dirubah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna, nggak masalah ditambahi misalnya ya karim misalnya, tapi kita harus tetap merasa bahwasanya yang paling afdal adalah seperti yang dibacakan atau diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika doa kita diaminkan, ya rubah dhamirnya untuk seluruh jamaah. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunilah kami. Bukan hanya mengampuni saya saja kemudian diaminkan. Ini orang khianat ketika berdoa, ya. Nggak boleh. Kita ketika berdoa bersama, ya kita baca untuk bersama. Tapi kalau sendiri, afdal ibu tetap baca seperti yang diajarkan Rasulullah SAW tanpa menambahkan ya karim, ya karim gitu ya. Kadang kelihatannya lebih mantap Ustaz. Enggak, ini bukan masalah mantap, bukan masalah apa, ini ibadah ya. Memang perkara doa ini memang luas ya. Nggak ada masalah sebenarnya, tapi tetap kita harus merasa yang lebih afdal adalah yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti itu. Ustadz mau tanya Ustadz, kalau puasa Syawal itu paling afdol itu kapan Ustadz? Allahu a'lam, ya. Puasa Syawal tentu amalan yang paling afdol itu adalah yang disegerakan, ya, segerakan. Berarti nggak berapa kalau disegerakan? 2 langsung puasa, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Nah itu masalahnya di situ, ya. Ketika Allah katakan fastabiqul khairat, bersegeralah di dalam melaksanakan kebaikan. Perhatikan, Allah mengatakan fastabiqul khairat, bersegeralah di dalam melaksanakan kebaikan, undangan makan, ya. Atau karena banyak tamu, akhirnya alasannya menjamu tamu. Kemudian pekan kedua kadang apa? Banyak kondangan. Pekan ketiga alasan acara keluarga. Pekan keempat ya banyak alasan, karena orang ini banyak alasan, akhirnya nggak bisa melaksanakan puasa Syawal, ya. Maka kalau kita sudah membiasakan diri, misalnya Ibu Fulanah kalau tanggal 2 dan seterusnya pasti selesai Syawalnya, maka insya Allah kita tidak akan ya menjadikan orang itu kemudian tidak dihargailah ketika kemudian kita datang ke rumah, dia datang ke rumah kita hidangkan, kita nggak makan bersama dia, karena dia tahu kebiasaan kita. Bahwasanya kita puasa tanggal 2 dan seterusnya. Ya, dan ketika kita mungkin silaturahmi, kita juga tidak perlu
sungkan. Itu kalau memang sudah orang udah tahu, oh si fulanah ini kalau itu puasa, ya, maka dia itu. Tapi kalau khawatir ya bisa menyakiti hati yang kita datangi, maka afdalnya ya kita tidak berpuasa gitu ya. Tapi jangan sampai akhirnya nanti kalau kayak gitu isinya jalan-jalan ya, sangat mengunjungi, akhirnya nggak ada kesempatan. Enggak, kita juga harus memikirkan diri kita. Puasa Syawal, siapa yang melaksanakannya dengan ditambahkan puasa Ramadan seperti melaksanakan puasa sepanjang tahun, karena pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ya, jadi paling enggak kita harus memiliki pendirian harus selesai. Ya, kalaupun nanti mungkin kita masih panjang waktunya, kita batalin karena kita menghormati atau seperti apa. Kalau masih bisa kita laksanakan di hari yang lainnya, belum keluar Syawal, silahkan. Tapi kalau sudah mau keluar, maka kita harus sampaikan bagaimana lah cara kita untuk memberikan kepahaman kepada orang yang kita datangi tersebut. Ya. Keutamaannya sama Ustaz, misalnya 2 terus nggak puasa, terus 2 puasa sama sekaligus 6 gitu, keutamaannya sama. Apakah puasa tersebut harus dilaksanakan secara berurutan atau nggak masalah di waktunya di beda selang-seling? Apakah keutamaannya berbeda? Nggak, sama saja, ya. Karena di situ disebutkan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan 6 hari ya puasa di bulan Syawal, ya pokoknya 6 hari, mau 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 2, 7, 8 dan seterusnya, pokoknya itu sama keutamaannya seakan-akan puasa berapa? Sepanjang tahun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait poin yang tadi melaksanakan sholat tarawih bersama imam dan menyelesaikan sholat bersama imam, itu ada keutamaannya di 10 malam terakhir. Bagaimana dengan hadis Rasulullah yang sholat wanita di rumahnya lebih baik? Jadi lebih utama mana kita sholat di masjid atau di rumah? Kemudian untuk sholat subuh yang kita nggak bisa berjamaah, kita menyiasatinya dengan sholat berjamaah di rumah bersama anak yang belum balik. Jadi kita sebagai imam, anaknya sebagai makmum, apakah itu terhitung mendapat keutamaan? Sama yang ketiga, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul tadi, apakah bisa kalau dibaca di luar Ramadan sebagai istighfar kita? Jazakallahu khairan. Afwan. Ya, pertanyaan pertama, sholat ya seorang wanita bersama imam sampai dia berpaling, maka dia ditetapkan sholat semalaman suntuk. Bagaimana kalau di rumah? Tentu lebih afdol, ya. Seorang wanita itu lebih afdol melaksanakan sholat di rumah, meskipun keutamanya tidak disebutkan. Tapi kata Rasulullah, cukuplah hadis ini mewakili ucapan Rasulullah SAW, "Sholatuki fi masjidi qaumiki." Sholatmu di masjidnya kaummu itu lebih baik ketimbang sholatmu di masjidku, dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidnya kaummu. Menunjukkan keutamaan sebesar apapun yang kita dapatkan di masjid, itu tetap lebih afdal kita melaksanakannya di rumah, meskipun tidak disebutkan secara tekstual di situ, ya. Jadi para wanita, ya, kita tetap sarankan untuk melaksanakan sholat di rumah. Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau ke masjid, karena ada hadis juga dilarang untuk seseorang melarang, ya, wanita untuk melaksanakan sholat di masjid. Nggak masalah kalau mereka melaksanakan di masjid. Akan tetapi Rasul mengatakan wa buyutahunna khairun lahun, dan rumah mereka wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka itu lebih baik, ya, untuk mereka ketimbang masjid. Jadi nggak masalah kalau sekali-sekali pengen sholat di masjid untuk mendapatkan kekhusyuan, melaksanakan sholat bersama imam dengan bacaan yang kita pengen dengar Al-Quran, kita pengen kemudian, ya, hati kita tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, nggak masalah, ya. Tapi kalau lebih afdalnya di mana? Tentu di rumah, ya. Kemudian yang kedua, apakah dengan melaksanakan sholat, ya, berjamaah dengan anak kita karena ingin mengejar keutamaan tadi, ya, man shalla al-isya fi jamaah, sholat isya dengan jamaah, maka ini jawabannya saya rasa sama dengan yang pertama. Kenapa? Karena seorang wanita dilarang ke masjid, ya sudah, resikonya berarti tidak bisa apa? Berjamaah, dan itu lebih baik tentunya, ya, keutamaannya meskipun tidak disebutkan secara teks, cuma khairun. Ini namanya khairun, lebih baik daripada apapun yang dijanjikan untuk laki-laki untuk wanita yang sholat di mana? Di masjid, ya, bersama
imam. Kalau laki-laki dikatakan sholat berjamaah dapat sekian-sekian pahalanya. Wanita sendirian, nggak perlu ngejar jamaahnya. Ngejar yang diperintahkan saja itu loh. Sholat di rumah sendirian, di tempat yang paling dalam di rumah kita, itu lebih baik. Ya, untuk kemudian kita bisa lakukan. Saya rasa soal pertama dan kedua itu sama, tinggal kita ya ihtisab saja. Ibu jangan merasa wah saya di rumah standar ini nggak ada, nggak. Ini istimewa. Ya, hadirkan perasaan itu agar mendapatkan keutamaan. Kemudian yang ketiga, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh nggak kita baca di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Saya katakan tadi doa itu adalah sesuatu yang luas. Pokoknya doa selagi tidak ada unsur dosa dan unsur pemutusan silaturahim, maka itu doa yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita baca, dan Allah menjanjikan untuk mengabulkannya. Entah itu mengabulkannya salah satu di antara yang tiga, dikabulkan persis seperti yang kita minta kalau perkara dunia ya, kemudian dipalingkan daripada keburukan yang semisal, dan disimpan doa tersebut sebagai tabungan kita di akhirat. Kalau perkara akhirat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal doanya dengan hati yang yakin, karena Allah tidak menerima doa daripada hati yang lalai, ya. Maka kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa saja kepada Allah, yakin doa tersebut akan dikabulkan. Mungkin kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu di luar Ramadan itu enggak masalah, ya. Enggak ada masalah. Satu lagi, Ustaz. Ya. Untuk misalnya umroh Ramadan ya Ustaz ya. Kan kalau dalam safarnya itu ada hadis Rasulullah, kita boleh mengambil keringanan ya Ustaz ya, untuk tidak puasa ya ketika lagi safarnya itu. Jadi berarti kalau lagi umroh Ramadan dia tidak puasa, berarti kan dia pakai kain ihramnya itu dalam kondisi tidak puasa, dan melaksanakan ibadah umrohnya dalam kondisi tidak puasa karena dia mengambil keringanan gitu itu Ustaz ya, karena dalam safar. Nah, tapi apakah lebih utama kalau karena itu bulan Ramadan, agar ibadahnya dia ingin lebih nikmat, lebih meresap gitu Ustaz, dia tetap ingin puasa gitu Ustaz. Jadi dia tidak membatalkan puasa Ramadannya, jadi dia tetap puasa dan tetap mengambil ritual umrohnya gitu Ustaz. Mana yang lebih utama gitu Ustaz? Tetap puasa apakah atau mengambil keringanan dari Allah gitu Ustaz? Baik. Hadis menyebutkan al-umratu fi Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Jadi bukan kondisinya seperti apa ketika orang itu melaksanakan umrah. Cukup sudah ya. Jadi kalau dia umrah di bulan Ramadan, entah dia puasa, entah dia nggak puasa, entah dia ngambil rukhsah, entah dia nggak, maka itu keutamaannya ta'dilu hajjah ya, senilai dengan apa? Haji pahalanya. Maka dengan hadis ini saja insya Allah sudah bisa menjawab bahwasanya hadis itu bukan menyebutkan bagaimana kondisi orang itu ketika umrah sehingga mendapatkan haji seperti mendapatkan pahala umrah seperti haji, tapi umrahnya di bulan apa, kapan, Ramadan, maka dia tetap mendapatkan keutamaan ya. Entah itu orang misalnya dia mau tetap puasa atau kemudian dia mau mengambil rukhsah karena mungkin dia safar dan dia berhak untuk mendapatkan rukhsah tersebut. Kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sedang sakit atau safar maka boleh ya, bukan perintah harus, enggak. Boleh diganti di hari yang lain gitu. Boleh, enggak ada masalah. Dia berhak itu. Dia tidak berdosa ketika tidak berpuasa ketika safar ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya. Bila kita sholat berjamaah di masjid, safnya itu udah penuh. Tiba-tiba kita datang ya, kita bikin saf tersendiri, bagaimana? Sah nggak sholat kita berjamaah? Maksudnya sudah penuh itu barisannya full. Iya, barisannya. Terus kita bikin sendiri di belakang. Iya. Jadi untuk orang yang datang dalam kondisi seperti itu, dia tidak memulai sholat sampai ada orang yang membersamai dia di belakang. Iya, karena ada hadis yang mengatakan orang yang sholat di belakang shaf sendirian, maka tidak ada sholat bagi dia. Ya, maka tetap ditunggu. Kalaupun misalnya nggak ada yang datang ya,
Sholat sendiri itu ya lebih baik karena ada ancaman tadi di hadis tersebut. Dan tidak berhak seseorang untuk nih yang banyak praktek terjadi apa untuk narik orang depannya. Ini orang kesian sudah soft pertama misalnya dia ditarik, dipaksain orang itu untuk turun untuk nemenin dia yang terlambat ya. Maka ya udah tunggu saja. Ya siapa yang tahu kita yang sesak karena omnya teman gitu ya. Kalau orang itu sudah di depan sudah benar itu, ya. Iya, kasihan orangnya sudah pengen yang depan, masya Allah bersama di depan sebelah kanan lagi kita tarik ya, maka enggak, ya. Nah, iya. Jadi kalau misalnya masih ada kelapangan, kalau bisa kita yang mengisi soft tersebut, kita yang mengisi kelapangan tersebut, longgarnya itu kita isi, pahalanya besar. Kita juga termasuk diantara orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah untuk tidak meninggalkan celah bagi siapa? Syaitan, seperti itu. Ada yang mengatakan, wah saya sih kalau sholat seperti itu ada syaitan, saya malah bersyukur syaitan sholat sama saya. Jadi syaitannya sholat, dari mana ini syaitannya sholat? Bukan sholat, ini orang yang istihza bidin, ya, memperolok-olok agama. Sampai dia mengatakan, wah saya senang kalau syaitannya ikut sholat gitu ya. Bukan ikut sholat, tapi syaitan akan memberikan waswas, syaitan akan memberikan ya, atau menyebabkan permusuhan ya di kalangan kaum muslimin. Karena kita bersatunya itu biasanya dimulai dari soft. Kata Rasulullah apa? La tusawwunna sufufakum. Luruskan soft kalian, rapatkan soft kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan memecah belah hati kalian. Ya, jadi persatu itu dimulai dari mana? Dari salat, ya. Nggak mau merapat ya. Ya keliru. Insya Allah mungkin karena dia belum paham sunnah, atau mungkin kita yang semangat mengamalkan sunnah, kita juga tidak satu menjaga aroma tubuh kita. Itu kadang ya, kadang dia terganggu. Atau kita enggak, ya kaki kita nginjak dia, menyakiti dia, ya. Ini malah orang lebih enggak senang dengan sunnah. Atau kuku kita nusuk kuku kaki dia gitu ya. Kita berbenah juga, di samping kita juga berusaha untuk menyadarkan masyarakat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iya betul. Ustadz, Nanti ini tuh, ibu dulu, ya silakan. Ustadz, mengenai doa Allahumma innaka afuwun tadi bisa dibaca di sujud-sujud kita. Bisa dibaca di sujud-sujud kita, perbanyak doa-doa tersebut di sujud, di waktu-waktu yang mustajabah, ya, di antara azan iqamah, kemudian ketika hujan turun, kita baca yang itu. Terlebih lagi di malam hari, di 10 hari terakhir, iya nggak salah, sepanjang, iya. Taib ya. Ada lagi. Terakhir ya, soalnya mau itu masalah puasa Syawal, Ustaz. Kalau bagi wanita kan kita punya utang ya, Ustaz. Itu bayar utang dulu atau gimana, Ustaz? Taib, bayar utang dulu atau kita puasa Syawal. Ingat ya, puasa Syawal itu waktunya itu mahdud, waktunya itu terbatas. Kalau misalnya kita bayar utang dan ada kesempatan untuk puasa Syawal, silahkan bayar utang dulu. Ya, tapi kalau misalnya tadi tuh undangan, kemudian tamu datang, kemudian ini udah tinggal 7 hari. 7 hari. Yang mana kita pilih? Tentu kita pilih melaksanakan Syawal terlebih dahulu. Toh utang puasa Ramadan bisa kita bayar di bulan-bulan yang selanjutnya. Intinya tidak sampai masuk ke Ramadan yang berikutnya. Baik ya, jazakumullah khair. Ada lagi? Ini. Ada, iya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di sebelah kanan, soft sebelah kanan, ya. Tentu gini ya, soft sebelah kanan depan itu lebih mulia dibandingkan soft sebelah kanan tapi kiri, oke? Kemudian soft sebelah kiri yang depan itu tentu lebih mulia ketimbang soft sebelah kanan tapi yang nomor 5 gitu loh ya. Jangan ngejar kanannya ngumpul semua di enggak ya. Jadi tetap harus proporsional seperti itu. Tapi ya jazakumullah khairan.
kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.